Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan saya Bapak Muhammad Arif Hidayatullah sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Al-Azhar Pujitrek Kabupaten Pasuruan, dan ditemani dengan di samping saya yaitu Bapak Zaidul Yasin dari SMP Al-Azhar Pujitrek sebagai pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bapak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Yasin hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nanti, dan saya akan melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nanti. Kenapa hari ini kita melakukan proses observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu juga lebih percaya diri dan lebih mantap untuk menyiapkan nanti observasi di kelas. Dan akan saya sampaikan kepada Bapak, yang pertama ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan Bapak melakukan pembelajaran nanti ketika di kelas itu apa yang akan dicapai Bapak? Terima kasih. Yang saya akan sampaikan nanti pembelajaran ada di kelas berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan di sini. Hanya saya ada satu, yaitu mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks iklan. Jadi dalam tujuan tersebut saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks iklan tersebut. Mengidentifikasi itu mencari tahu apakah jenis teks iklan tersebut, kemudian dalam teks iklan tersebut ada apa saja isinya, ya mungkin judul iklannya, kemudian jenis-jenis iklannya dari berbagai mungkin jenis iklan non komersial ataupun jenis iklan yang komersial, begitu Pak. Oke, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak Yasin lakukan ketika observasi di kelas nanti? Baik, untuk pengembangan di tujuan pembelajaran saya hari ini hanya untuk pengetahuan saja Pak. Nanti kan kalau ada keterampilannya itu nanti kita dituntut untuk bisa membuat teks iklan. Jadi kita untuk tujuan pembelajaran hari ini hanya mengidentifikasi supaya mengerti ini teks iklan jenis apa, kemudian isinya isi iklan itu ada apa saja. Jadi anak-anak bisa mengerti jenis iklannya, kemudian isinya termasuk iklan komersil atau non komersil. Jadi area pengembangan yang akan diterapkan nanti ketika di kelas itu dalam aspek pengetahuan saja. Oke, nah saya ingin bertanya Bapak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, dan juga yang terakhir tentang metode yang akan diterapkan ketika proses observasi kelas. Rencana pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas ini nanti saya akan memasukkan unsur numerasinya. Jadi nanti anak-anak saya memakai model pembelajaran physical learning. Ya, nanti anak-anak juga ada metodenya. Saya mungkin ada diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Kemudian saya berikan LKPD. LKPD ini tentunya LKPD yang berbeda-beda, jenis iklannya berbeda-beda sesuai dengan minat atau kesukaan anak-anak. Teks iklan ini kan ada jenis teks iklan yang mulai dari teks iklan lowongan pekerjaan, teks iklan tentang makanan. Jadi anak-anak bisa membedakan mana yang komersil, mana yang non komersil. Kemudian nanti saya masukkan unsur numerasinya itu di bagian pembagian kelompok. Jadi walaupun saya materi pembelajaran bahasa Indonesia ini saya tidak lupa untuk memasukkan unsur numerasinya.
numerasinya itu dengan cara sebelum pembagian kelompok nanti saya akan berikan soal matematika. Contohnya misalkan ada soal matematika sederhana saja, mungkin 6 dikurangi 4 itu hasilnya 2. Berarti anak itu nanti masuk ke dalam kelompok 2. Nah, Luar biasa, seperti itu. Iya, jadi rencana belajarannya yang akan Bapak terapkan yaitu dalam menggunakan strategi pembelajarannya berdifferensi pastinya Pak ya. Ada numerasinya juga, seperti itu. Dan model belajarannya itu dalam bentuk diskopis dan metode belajarannya pasti nanti dalam bentuk penugasan, diskusi, ya, dan ada kerja kelompok. Bagaimana anak ini bisa mengeluarkan kemampuan gaya belajarnya dan minatnya sehingga bisa diarahkan sesuai dengan yang diterapkan oleh Bapak. Seperti itu ya. Oke Bapak. Baik, kira-kira bagaimana? Mungkin sekarang kan zamannya sudah digitalisasi, sangat maju Pak. Mungkin media pembelajaran apa yang akan Bapak pergunakan ketika penerapan pembelajaran di kelas nanti Bapak? Baik, untuk media pembelajarannya ini karena kita sudah teknologinya sudah maju, kemudian kita memanfaatkan media proyektor, PowerPoint ya. Saya tadi ada media pembelajaran pakai PowerPoint, kemudian ada laptop, tentunya nanti sound ya. Sound itu nanti karena kita teks iklan, saya berikan contoh video teks iklan yang menarik. Jadi perlu adanya proyektor, kemudian laptop, kemudian sound tadi Pak, supaya anak-anak ini bisa membagikan mengetahui teks iklan yang akan saya berikan contoh melalui video-video teks iklan ataupun maupun PowerPoint. Masya Allah, luar biasa Pak ya, sangat bervariatif seperti itu Pak ya. Baik Pak, kira-kira kapan nih ya Bapak akan melakukan kegiatan belajar tersebut? Hari apa, kemudian kelas berapa, dan juga jam berapa nanti Pak? Kebetulan saya punya jadwal itu di hari Rabu di jam 1 dan 2 Ustaz. Nanti insya Allah saya masuk di kelas 8, di kelas 8A. Mungkin bisa langsung masuk mengobservasi pembelajaran. Iya, insya Allah. Jadi nanti hari Rabu Pak ya, hari Rabu kemudian jam 1-2 di kelas 8A. Saya insya Allah akan masuk ke kelas ketika itu, dan saya insya Allah akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti Pak ya. Setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau belajar dalam kelas, kita adakan percakapan yang namanya percakapan pasca observasi Bapak. Yang terakhir, yang calon observasi ini nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek saya Bapak, supaya bisa mengevaluasi dan memberikan masukan arahan yang lebih baik untuk depannya. Mungkin cukup sampai di sini Bapak ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi tadi Bapak? Tentunya ini sangat bermanfaat buat saya pribadi sebagai guru di kelas. Ini kan bisa merencanakan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, mendapat gambaran media yang saya gunakan nanti seperti apa. Kemudian persiapannya itu mungkin bisa dari sekarang melalui ya, ini sangat bermanfaat sekali untuk pembelajaran yang akan saya sampaikan ada di kelas. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan juga bersedia dengan saya berbincang-bincang. Dan kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi nanti, dan saya akan catat, dan mungkin juga setelah observasi kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi seperti itu Bapak ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau mengecek kerapian kalian dulu. Ya, silakan berdiri dan rapikan baju kalian. Silakan berdiri. Kalau misalkan ada motif dimasukkan, silakan dimasukkan. Kancing baju yang belum rapi silakan dirapikan. Ya, dirapikan dulu bajunya. Karena rapi itu termasuk bagian dari keindahan. Kalau harus rapi ya, supaya enak dipandang. Nah, sudah. Kalau sudah rapi, boleh duduk. Sudah rapi semua ya. Bukunya sudah disiapkan. Kalau sudah, saya minta ketua kelas untuk memimpin membaca doa supaya ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan berkah. Ya, ketua kelas silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Ada yang sakit? Sehat semua ya? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Semuanya hadir. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Jadi saya tidak bisa absen langsung saja karena sudah hadir semua. Ya. Sebelum kalian memulai pembelajaran ini, untuk menambah semangat kalian belajar, ya, kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking namanya tepuk semangat. Saya contohkan, nanti kalian ikuti. Ya, ice breakingnya ini, tepuk semangat. Pagi-pagi harus happy, tunjuk gigi, gitu ya, sambil tunjuk gigi ya. Nah, supaya apa? Lebih semangat. Terus kalau pembelajaran ini harus senyum, ya, tidak usah tegang, tidak usah takut, ya, karena pembelajaran itu harus menyenangkan. Ya, tunjuk gigi supaya kita lihat gantengnya, supaya kita terlihat senyum. Jangan kita siap ya? Siap. Tepuk semangat. Pagi-pagi harus happy, tunjuk gigi. Kita ulangi lagi supaya lebih semangat. Tepuk semangat. Pagi-pagi harus happy, tunjuk gigi. Nanti kelihatan yang malu-malu tunjuk gigi. Nah, jangan-jangan belum mandi ya. Jadi kalau mau berangkat sekolah itu harus mandi. Yang paling penting sarapan. Ya, sudah sarapan semua? Kalau sudah berarti sudah siap pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, ya, saya mau flashback mengingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks apa? Iklan. Teks iklan, slogan dan poster. Ya. Kita pertemuan sebelumnya hanya sekadar mengenal teks iklan dan ciri-ciri teks iklan. Ada yang tahu pengertian teks iklan? Angkat tangan. Siapa? Jangan takut. Ada yang tahu? Coba Alfi yang paling belakang. Apa itu teks iklan? Yang menyajikan informasi mengenai penawaran jasa.
teks yang menginformasikan suatu produk dan jasa ya yang bersifat mendorong atau membujuk khalayak supaya tertarik dengan produk yang diiklankan. Itu namanya teks iklan. Masih ingat teks iklan? Apa? Teks yang teks yang menginformasikan suatu produk atau barang yang bersifat mendorong atau membujuk khalayak. Khalayak ini siapa sih? Khalayak masyarakat supaya tertarik dengan iklan atau dengan produk yang kalian iklankan. Ya, terus ciri-ciri teks iklan ada yang tahu? Coba Muhammad, ciri-ciri teks iklan satu aja ciri-ciri teks iklan. Bahasanya membujuk atau dalam bahasa Indonesia itu persuasi, mengajak. Ya, ada lagi singkat, padat dan jelas. Ya, singkat, padat dan jelas. Isi iklan ini tidak bertele-tele, tidak panjang. Kalau panjang namanya cerita. Ya, kalau iklan singkat, padat dan jelas. Ada lagi nak, Alvin mungkin gambarnya menarik. Menarik. Ya, harus menarik perhatian khalayak atau masyarakat. Ya, jadi saya informasikan lagi bahwa ciri-ciri iklan ini yang pertama harus menarik, kemudian harus informatif. Ya, harus informatif. Maksudnya apa sih informatif ini? Memberikan informasi terkait produk yang diiklankan. Kemudian komunikatif. Ya, komunikatif ini bisa dipahami. Ya, sekarang saya mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini peserta didik ya dapat mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks iklan. Ya, yang ada di dalam teks iklan. Identifikasi gimana? Mencari tahu. Nanti apa saja sih yang ada di dalam teks iklan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran pada pagi hari ini, saya mempunyai satu video yang harus kalian simak dengan baik-baik. Ini juga termasuk ada kaitannya dengan iklan. Mau nonton videonya? Mau. Perhatikan. Saya iklan yang berbentuk video. Ya, kira-kira dalam teks iklan ini apa sih informasi yang kalian dapat dalam teks iklan ini? Kira-kira apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut? Mempromosikan. Kemudian apa yang dipromosikan? Ada yang tahu? Sajadah. Caranya kamu tahu dia mempromosikan sajadah gimana? Karena dia memperlihatkan sajadah. Kira-kira bahasanya menarik dan menariknya apa? Kenapa? Kalimatnya ini adalah orang Arab yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, tokonya ada di Arab. Ya, biasa kan orang Indonesia ini berbelanja ketika umroh dan haji. Ya, semoga kita semua bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Amin. Ya, ini adalah cara untuk mengiklankan atau mempromosikan suatu barang dengan cara yang menarik. Ya, kalau misalkan tujuannya kita itu orang Indonesia, ya kita memakai bahasa Indonesia menarik. Ya, karena orang Arab ini menggunakan bahasa Indonesia, jadi menarik. Ya. Nah,
sudah tahu ya video pembelajaran tentang teks iklan. Nanti ada video lagi untuk penguatan materi kalian tentang teks iklan. Ya, tapi sebelumnya saya mau tanya, pernah nggak kalian ini melihat iklan? Gimana? Televisi, HP, laptop, koran, media cetak. Di pasar pernah ada? Pernah. Kalau di pasar itu biasanya iklan berupa apa? Iya, iklannya media cetak. Ya, perhatikan semua. Kalau misalkan kalian sudah pernah mengetahui iklan, kira-kira iklan yang kalian ketahui itu menarik atau tidak? Menariknya dari mana? Gambarnya, ya, kemudian bahasanya. Nah, ini video pembelajaran tentang teks iklan dan slogan. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari. Perhatikan, tadi saya sudah menayangkan dua video contoh iklan. Yang pertama itu adalah orang Arab logo bahasa Indonesia. Kemudian tadi di video ada seorang ibu yang sedih karena anaknya tidak bisa minum. Ya, betul ya. Ini sama-sama iklan, cuma ada yang membedakan. Kira-kira yang membedakan antara video yang pertama ini dan yang kedua tadi kira-kira apa? Ada yang tahu? Muhammad, apa kira-kira? Yang pertama adalah iklan komersial. Iklan komersial itu adalah iklan yang menawarkan suatu produk. Berarti ada yang ditawarkan, berarti ada yang dijual. Kira-kira apa yang ditawarkan ini? Sajadah. Lo tahu dari mana kamu lihat sajadah? Yang membawa sajadah. Kemudian kalau iklan yang kedua tadi itu adalah iklan apa? Masyarakat. Dari mana kalian tahu itu namanya pelayanan masyarakat? Dibuat oleh pemerintah. Pinter ya. Jadi ada 4 jenis iklan. Ya, iklan itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah iklan niaga. Ya, menawarkan suatu produk yang harus dijual. Kemudian ada iklan layanan masyarakat. Kemudian ada iklan pemberitahuan. Kemudian ada iklan permintaan. Selain jenis iklan yang ada yang menawarkan suatu produk itu berarti namanya iklan non komersil karena tidak ada yang dijual belikan. Kalau iklan komersil itu berarti ada produk yang ditawarkan. Ya. Produk yang ingin ditawarkan kepada siapa nak tadi? Khalayak, masyarakat. Ya, supaya masyarakat ini tertarik dengan produk yang sudah ditawarkan tadi. Oke, sebelum saya masuk ke materi cara mengidentifikasi, mencari tahu informasi yang ada di dalam teks iklan, yuk kita semangat lagi. Saya punya permainan supaya melatih konsentrasi fokus kalian lagi. Coba perhatikan ya, sambil berdiri semua, berdiri. Saya punya permainan ini, konsentrasinya harus kalian tetap terjaga. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Ada yang satu kali keras? Ada. Oke, ini mayoritas sudah konsentrasinya sudah baik. Oke, silakan duduk. Ya, coba perhatikan. Nanti kalian akan saya berikan tabel informasi. Ini kan contoh, hanya contoh saja kalian mengerjakan. Nanti saya kasihkan informasi teks iklan yang berbeda-beda. Contoh saya di kertas ini ada soal 9.000
dikurangi 6. Jawabannya apa? 3. Kamu tulis jawabannya. Kamu hitung, kemudian kamu tulis. Ya, setelah itu kamu bisa mengetahui kelompok kamu. Ya, jadi kelompok kamu ada di kelompok berapa? Nah, kalian ada di kelompok berapa? Berarti dari kertas ini setiap anak ambil satu. Silakan maju ke depan satu perwakilan. Langsung pilih. Ya. Saya mau membuat kesepakatan dengan kalian. Ya. Berapa menit ini bisa menyelesaikan? Kita kasih waktu 10 menit ya. Baik ya, 10 menit bisa? Ya, 10 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ya, sepakat ya, 10 menit ya. Oke, 10 menit coba. Oke, perhatikan kalau sudah mengerjakan secara kelompok, ya, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan teman-teman kalian. Ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tes ulang. Bersama saya Sultan Abidin Alif Nasibah, Prof. Vivi Umar Alwi Al-Haddad dan Alif Rahmatullah. Berikut adalah hasil kerja kami, yaitu mengidentifikasi teks iklan es krim Magnum Box. Maka jelaskan nama produk di dalam teks iklan ada, yaitu mengenai Magnum Box yang terdapat pada bagian atas sebelah kiri, dan bagian bawah teks iklan. Penjelasan tentang produk di dalam teks iklan ada, yaitu teks kemewahan spesial coklat Belgia menjelaskan es krim dari kemewahan coklat Belgia. Keunggulan produk terdapat pada dalam teks iklan, yaitu terdapat teks penipuan diskon 10.000 bagi yang membeli dalam periode tertentu. Mendapatkan produk di dalam teks iklan ada. Produk didapatkan dibeli di Indomaret karena terdapat logo Indomaret pada iklan teks tersebut. Informasi harga di dalam teks iklan tersebut tidak ada dan teks iklan tidak ada. Termasuk jenis apakah iklan tersebut serta iklan dengan alasan. Iklan Magnum ini termasuk iklan jenis niaga atau bisa disebut komersi karena menawarkan produk es krim Magnum Box. Kalau ada sumur buladan, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
presentasinya sudah bagus. Ya, kelompok 4. Kelompok 4 ya, jenis teks iklannya PNS Green Walls ya. Berarti termasuk jenis teks iklan komersial. Ada yang gitu. Kira-kira sesuai tadi yang sudah dikatakan kelompok keluar. Sesuai informasinya sudah jelas. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau tidak ada tanggapan, kita beri apresiasi atau tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kalian sudah memberikan atau mencari informasi. Ya, ternyata di dalam sebuah iklan itu ada berbagai macam jenis teks iklan. Tadi kalian sudah menemui teks apa? Kelompok 1 tadi kelompok apa? 5. Kelompok 5 tadi teks apa tadi nak? Ada teks sikat gigi formula yang di situ cara merawat gigi kawan. Ya betul ya. Kira-kira ya dari teks tersebut ada yang menarik nggak? Ada apanya yang menarik? Kalimatnya. Kemudian informasinya sudah jelas. Apa saja informasinya? Ada nama produk. Terus apa lagi nak? Penjelasan tentang produk. Terus apa lagi? Keunggulan tentang produk. Kemudian apa lagi informasinya? Informasi tentang harga. Kemudian testimoni. Dalam informasi yang ada di dalam teks iklan, tidak sepenuhnya iklan ini memenuhi 5 ya atau 6 tadi. Ya. Ada yang testimoninya ditampilkan, ada harganya yang tidak ditampilkan. Ya. Jadi jenis-jenis teks iklan, saya ulangi lagi, ada berapa jenis-jenis teks iklan? 4. Ya, iklan. Terus layanan masyarakat. Terus apa lagi? Pemberitahuan. Kemudian iklan. Alhamdulillah saya mengapresiasi hasil kerja kalian. Kalian sudah masuk ke depan. Ada yang berani tampil, ada yang masih malu-malu menyampaikan. Tadi juga ada kalian yang memberikan pantun. Kalau ada apa kita di Ada seperti ada kita membangun. Kalau ada umur panjang boleh kita berjualan. Berarti kita bisa berjumpa di lain waktu ya dengan pembelajaran yang berbeda ya. Kita melanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu kita belajar tentang menyimpulkan isi teks iklan. Kalau tadi apa? Mengidentifikasi informasi. Pertemuan selanjutnya yaitu kita belajar memberikan menyimpulkan isi teks iklan. Ya. Kalau sudah kita bisa akhiri pembelajaran pada siang hari ini ya. Tetapi sebelum saya akhiri ya, masih ada pertanyaan kira-kira dari pembelajaran kalian tadi ya. Apa yang kalian dapatkan setelah kalian bisa membuat iklan atau menyimpulkan identifikasi dari iklan? Apa yang paling berkesan kalian? Pengalaman apa ya yang kalian petik dari pembelajaran ini? Apa berani. Saya bisa berani maju ke depan untuk menyampaikan sama teman-teman. Terus kalian apa ini? Bekerja sama. Terus kalian bisa tahu nggak ini jenis-jenis iklan, informasi yang ada di dalam iklan? Tahu nggak? Misalkan kalian keluar atau jalan-jalan kemudian menemukan teks iklan, bisa menentukan, oh ini termasuk jenis teks iklan komersial bisa ya. Terus yang paling penting ya, suatu saat ya kalau kalian jadi pengusaha ya atau mempunyai produk, kalian bisa mengiklankan produk kalian supaya
dikenal oleh masyarakat. Ya, tentunya ya semoga semuanya bisa menjadi pengusaha. Oke, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, ya, diberikan pemahaman yang baik oleh Allah, supaya pertemuan berikutnya tambah semangat. Ya, oke. Sebelum kita akhiri, ya, kita supaya lebih berkah kita akhiri dengan berdoa. Ya, silakan pimpin ketua kelasnya. Ya. Doa. Doa dimulai. Oke, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Kalau saya ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya Muhammad Arif Hidayatullah sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Al-Azhar Jemberai Kabupaten Pasuruan, di mana kegiatan kali ini yaitu kegiatan supervisi pasca observasi yang sudah diterapkan oleh teman saya yaitu Bapak Zain Yasir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sebagai guru bahasa Indonesia yang sudah saya observasi dan juga ditemani oleh pengajar praktek saya Bapak Zain Mustafa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Yasin tadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Baik ya. Oke, baik. Percepatan pasca observasi ini saya akan berikan sebuah pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana yang sudah dilakukan ketika proses pembelajaran setelah observasi tersebut kepada Bapak Yasin. Kira ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bapak ketika menerapkan proses pembelajaran atau kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas kemarin? Alhamdulillah, perasaannya senang. Ya, ini juga sebagai pengalaman saya bisa di observasi. Nah, tentunya pengalaman saya itu lebih mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Ya, awalnya mungkin tegang karena belum terbiasa, ya, karena setelah itu ya kalau sudah disiapkan dengan baik, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah Pak ya, walaupun ada kendala-kendala sedikit wajar Pak ya, namanya juga proses untuk pembelajaran seperti itu. Oke, mungkin bisa diceritakan bagaimana area pengembangan atau langkah-langkah konkret yang bisa dijelaskan oleh Bapak Yasin terkait pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Baik, tentunya mungkin saya mau menggunakan mempersiapkan membuat perangkat pembelajaran untuk area pengetahuan itu saya mengambil tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Ya, jadi untuk pengetahuannya, aspek pengetahuannya saya fokuskan peserta didik ini mampu mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks iklan. Jadi peserta didik mampu apa itu teks iklan, kemudian jenis-jenis iklan, kemudian isinya iklan itu apa saja. Itu jadi fokusnya pengetahuan peserta didik terkait pengertian jenis-jenis teks iklan. Jadi membedakan ini teks iklan komersil mana yang non komersil. Jadi
lebih fokus ke pengetahuannya saja. Oke, baik Bapak. Jadi area pengembangan yang mau ditingkatkan oleh Bapak terkait peserta didik itu area pengetahuan terkait terkait informasi teks iklan, pengertiannya apa, jenis-jenisnya bagaimana, supaya area ini bisa berkolaborasi memahami terkait informasi yang diberikan oleh Bapak tadi itu ya. Oke, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil? Apakah ada yang kurang maksimal? Mungkin Bapak bisa jelaskan area Bapak. Alhamdulillah, waktu pembelajaran saya menggunakan PowerPoint, kemudian jadi supaya anak-anak ini menarik dan tidak terkesan monoton. Kemudian ada audio yang di situ saya tampilkan iklan supaya menarik peserta didik. Alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada saja mungkin anak yang mungkin kurang memperhatikan atau mungkin ngantuk. Nah, itu. Jadi ketika mengantuk itu nanti saya akan lebih prioritaskan anak yang mengantuk tersebut saya panggil untuk maju ke depan. Ini untuk supaya apa? Supaya untuk menghilangkan rasa ngantuknya tersebut. Jadi mungkin ada break, tapi untuk permainan ekspresi saya kasih speaking supaya dalam pembelajaran itu tidak. Baik. Jadi yang sudah dilakukan ini sudah baik, tapi masih ada juga kekurangan dari itu tidak ada SDG, permainan yang meningkatkan lagi, supaya konsentrasi supaya pembelajaran sudah disampaikan oleh Bapak seperti itu ya. Menurut Bapak sih, bagaimana kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan dalam pembelajaran itu pasti ada. Kita semua mengevaluasi pembelajaran, setiap pembelajaran itu pasti kita apa yang kekurangan hari ini pasti dialami semua guru-guru yang lain. Tapi ada beberapa siswa yang mungkin kekurangan itu mungkin kurang fokus atau mungkin itu tadi karena kita ada di pondok Pak ya, jadi kegiatan itu padat. Jadi ada yang mengantuk, ada yang mungkin berbicara sendiri dengan temannya. Kita bagaimana kita seorang guru itu bisa melakukan penguasaan kelas, kemudian kita tidak membuat bosan para peserta tadi dengan melakukan speaking tadi. Kemudian kita fokuskan lagi ke tujuan pembelajaran kita. Baik, jadi ada beberapa siswa yang mungkin tidak terlibat aktif, kurang fokus, karena mengantuk. Iya. Karena memang kita basicnya di sini ada pesantren, mungkin malamnya itu tolak sholat tahajud juga. Pas belajar pagi itu ada yang mengantuk juga, gitu ya Pak ya. Oke, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Dikatakan anak ini kurang fokus, mengantuk, mungkin kemudian tidak atau apa ya, bermain sendiri dengan teman-temannya, tidak fokus dengan kelompoknya tadi. Mungkin kenapa tidak mau terlibat dalam diskusi seperti itu yang dilakukan mahasiswa? Yang tidak ikut terlibat ini mungkin tidak terlalu banyak Pak. Jadi waktu pembelajaran ini saya ikut kelompok. Jadi kelompok ini mungkin mencari informasi yang ada di dalam teks iklan tersebut. Jadi ada salah satu dua siswa lah yang tidak ikut aktif karena mungkin ya itu tadi mungkin anaknya mungkin ngantuk atau mungkin anaknya sendiri yang tidak mau ikut bekerja kelompok dengan temannya. Jadi itu tadi kalau misalkan ada teman yang ngantuk atau peserta yang ngantuk ini saya panggil namanya, kemudian saya suruh maju ke depan. Nah, ini mungkin tak kasih permainan atau mungkin ice breaking untuk semangat contohnya, atau mungkin kasih pertanyaan yang bisa menggugah konsentrasinya lagi. Jadi seperti itu Pak. Apakah mungkin Pak dalam hal memetakan anak-anak ini Bapak menggunakan gaya belajar untuk memantau dari anak-anak mungkin karena faktor ketika dijelaskan itu anak ini ketika audio tapi yang dijelaskan ketika seperti itu. Apakah karena faktor anak ini visual tapi dijelaskan ke audio? Mungkin perlu pengembangan seperti itu. Tentunya kalau kita menggunakan pembelajaran itu pasti kalau model ceramah saja mungkin monoton ya, kita harus menggunakan audiovisual. Kemudian kan kita anak-anak itu kan kita tidak tahu karakter
sebaliknya suka audiovisual atau mungkin yang suka mencari informasi yang lain. Nah itu jadi kita harus menganalisis lebih lanjut, lebih dalam lagi. Ya kita yang penting kita siapkan pembelajaran itu yang kreatif, yang santri ini atau Sredi ini cenderung tidak merasa jenuh. Imam penting sekali rencana pembuatan atau memetakan anak-anak itu terkait video yang lebih soal video touring atau estetik atau office itu ya. Jadi baik rencana ke depannya Pak, pada saat nanti proses pelajaran ke depan Bapak nanti akan menyesuaikan dengan gaya yang terapkan oleh anak sesuai minat kalian itu Pak ya. Memang perlu sekali kenyamanan stabilitas ketika proses pelajaran itu memang sangat dibutuhkan sekali. Nah seperti kayak belajar audio, visual, estetik itu memang dibutuhkan oleh anak-anak. Oke Pak, kapan nih kira-kira Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Ya mungkin untuk waktu tepatnya saya masih belum tentukan, tapi insya Allah saya akan melakukan secepatnya. Mungkin di terakhir mungkin Pak ya, atau ke depan ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasikan supaya kegiatan lebih kompleks, lebih terarah kepada kesehatan ini. Seperti itu Pak ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Zain Mustafa untuk memberikan materi terkait kegiatan observasi yang sudah dilakukan di pasca yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri, nama saya Zain Mustafa. Di sini kami sebagai pengajar praktek di angkatan 9 kelas 155B dengan guru penggerak saya yaitu Pak Arif. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yasin karena sudah bersedia menemani kami dan sudah membantu tugas dari rekan kami sebagai calon guru penggerak. Dan tugas ini memang sangat penting dan saya juga banyak mengapresiasi kembali kepada panjenengan semuanya. Dan dari segi pengamatan saya ini juga pengalaman yang bermanfaat bagi saya karena saya juga guru mapel, hanya saja saya di SD. Jadi dalam pengamatan ini mungkin nanti kamu ada kurangnya kita sama-sama belajar. Jadi mungkin yang perlu kita sepakati bersama, saya tadi mengamati adanya tujuan. Seorang coach sudah mengarahkan dengan seorang coach mengarahkan bagaimana tujuan ini terbentuk dan alasan mengapa hari ini kita mengadakan yang namanya pasca observasi. Yang perlu kita sepakati bersama adalah saya mengingat sedikit Ki Hajar Dewantara pernah mengutip kutipannya itu ada 3, bahwasanya seorang peserta didik itu pusat pendidikannya ada 3. Yang pertama adalah dari alam keluarga. Terus kemudian yang nomor 2 adalah alam perguruan tinggi. Yang nomor 3 adalah alam pendidikan. Nah, dari ketiga alam ini kita menyepakati bersama bahwasanya seorang peserta didik ini tidak serta-merta pembelajaran dilakukan lingkupnya di sekolah saja. Di keluarga juga bisa belajar dan di lingkup sosial juga bisa belajar. Nah, terus kemudian tadi di sini saya mencatat bahwasanya memang seorang coach sudah mengatakan adanya area pengembangan. Nah, jadi di sini saya mencatat seorang coach sudah menjawab dari area pengembangannya ada dalam segi pengetahuan. Dari segi pengetahuannya itu tentang bagaimana sih seorang peserta didik ini dapat memahami apa yang kita berikan. Terus kemudian yang nomor 2 adalah saya mencatat dan menangkap secara jelas bahwa di sini memang setiap pembelajaran pasti ada kekurangan. Nah, dari segi kekurangan ini ternyata seorang coach di sini sangat luar biasa sekali.
Terus kemudian seorang coach juga memantik dan menemukan solusi yang terakhir di sini. Seorang coach sudah mengarahkan kepada situasi pembelajaran diferensiasi. Karena memang kita di sini juga belajar bersama, kita mengetahui berdiferensiasi di sini. Kalau kita mengingat kebutuhan ada tiga. Oke. Ada kesiapan, minat, dan profil. Kalau kita mengingat strategi, kita akan belajar yang namanya konten, proses, dan produk. Dan alhamdulillah di sini sudah sangat nampak sekali proses coaching yang sudah dihasilkan hari ini. Juga ada rencana tindak lanjut dan tanggung jawab, dalam artian seorang coach sudah ingin melaksanakan proses perubahan secepatnya dalam minggu ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak, sekaligus menjadi pembelajaran kita bersama. Yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita menjadi seorang pendidik, kita memang wajib dan harus mampu menyesuaikan kebutuhan belajar anak, dan yang dipastikan kita harus menyesuaikan keadaan kelas kita yang sangat menyenangkan dan aman. Jadi itu mungkin yang bisa saya amati dari percakapan kita. Orang lainnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas tanggapan atau komentar yang sudah diberikan oleh Pak Zain Mustaqim. Sungguh luar biasa terkait hari ini, karena ini sebuah informasi atau pengetahuan ilmu supaya nanti bisa realisasikan ketika belajar selanjutnya. Jadi pasti kepada murid, semuanya itu kepada murid, kecuali kenyamanan, kemudian keanekaragaman yang ada dalam pembelajaran. Alhamdulillah kegiatan studi kali ini sudah berjalan lancar, mulai dari pra, kemudian observasi, kemudian pas observasi. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat pada saya sendiri khususnya, dan juga kepada guru yang saya observasi, Bapak Yasin. Terima kasih banyak untuk Pak Zainul dan juga kepada Pak Yasin sudah berikan waktu saya kali ini untuk bisa bercakap-cakap percakapan terkait studi kali ini. Terima kasih untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.